Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam sesi ini, kita akan lanjutkan pembelajaran tentang konteks, dan dalam presentasi kedua ini, kita akan mempelajari kutipan andalan kaum Trinitas, yaitu oknum ketiga dari kealahan. Apakah kutipan tentang oknum ketiga dari kealahan itu membuktikan adanya doktrin Trinitas? Mari kita baca kutipannya sesuai cara kaum Trinitas mengutip, sebab kaum Trinitas punya cara tersendiri untuk mengutip. Sebagai pembukaan, mari kita lihat contohnya, yang terdapat dalam manuskrip 66 tahun 1899 atau Talk at Avondale School April 15 tahun 1899, yang berbunyi, kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus yang adalah seperti pribadi sebagaimana Allah adalah pribadi berjalan melalui tanah-tanah ini. Kutipan ini terdapat juga dalam buku Evangelism halaman 616 paragraf 5 dan sangat sering digunakan oleh para guru Trinitas untuk meyakinkan umat bahwa doktrin Trinitas itu benar. Dan karena para umat tidak mau memeriksa, banyak umat Advent yang tidak tahu bahwa kalimat ini bagian dari sebuah kalimat. Kutipan ini bukanlah kalimat yang lengkap. Kaum Trinitas kutip bagian tengah sebuah kalimat untuk mendukung doktrin Trinitas mereka. Berikut kalimat lengkapnya, yang berbunyi, kita telah dibawa bersama sebagai sebuah sekolah dan kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus yang adalah seperti pribadi sebagaimana Allah adalah pribadi, berjalan melalui tanah-tanah ini, bahwa Tuhan Allah adalah penjaga dan penolong kita. Inilah kalimat selengkapnya. Kutipan tersebut diambil dari bagian tengah sebuah kalimat yang mana telah menuntun pemahaman yang salah. Dari kalimat yang lengkap ini, siapakah penjaga dan penolong kita? Roh Kudus atau Tuhan Allah? Kalimat ini menjelaskan bahwa Tuhan Allah lah yang menjaga dan menolong kita. Bagaimana caranya Tuhan Allah menjaga, menolong, dan hadir bersama kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Nyonya White tidak berbicara tentang makhluk lain yang sederajat, sama-sama kekal yang disebut Allah Roh oleh kaum Trinitas. Nyonya White mengingatkan para siswa bahwa mereka harus menganggap Tuhan Allah secara pribadi hadir bersama mereka melalui kehadiran Roh-Nya, meskipun Allah tidak dapat dilihat. Dan bila kita baca secara lengkap dalam paragrafnya, akan lebih jelas lagi. Berikut paragrafnya selengkapnya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1 dan 2. Tuhan mengatakan ini sebab Dia tahu bahwa ini untuk kebaikan kita. Dia akan bangun tembok sekeliling kita untuk menjaga kita dari pelanggaran, supaya berkat dan kasih-Nya dapat dicurahkan ke atas kita dalam kelimpahan. Inilah alasannya kita dirikan sekolah di sini. Tuhan menginstruksikan kita bahwa inilah tempat yang kita harus tetapkan, dan kita memiliki setiap alasan untuk berpikir bahwa inilah tempat yang tepat. Kita telah dibawa bersama sebagai sebuah sekolah, dan kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus yang adalah seperti pribadi sebagaimana Allah adalah pribadi, berjalan melalui tanah-tanah ini, bahwa Tuhan Allah adalah penjaga dan penolong kita. Dia mendengar setiap kata yang kita ucapkan dan tahu setiap pemikiran dari pikiran. Sesuai penjelasan paragraf ini, siapakah yang membangun tembok sekeliling kita untuk menjaga kita? Yang membangun adalah Tuhan, dan Tuhan tersebut yang berjalan melalui tanah-tanah ini. Perhatikan kata berjalan melalui yang Nyonya White tuliskan bahwa Roh Kudus tersebut berjalan melalui tanah-tanah ini. Atau dalam bahasa Inggris dituliskan walking through this ground. Nyonya White tidak menuliskan berjalan di atas tanah-tanah ini, tetapi melalui tanah-tanah ini. Terkesan sepele, tapi vital, saudaraku dalam Tuhan. Berjalan di atas tanah dan berjalan melalui tanah mempunyai perbedaan makna. Kenapa? Karena kata berjalan bukan berarti harus mempunyai kaki, atau harus seperti kaki berjalan. Contoh sederhana, kita sering menyebutkan
mobilnya berjalan. Apakah mobil mempunyai kaki? Tentu tidak. Apakah mobil berjalan seperti kaki berjalan? Juga tidak. Mari kita baca ayat berikut ini dalam Keluaran 13 ayat 21 yang berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel di dalam tiang awan. Apakah tiang awannya mempunyai kaki? Tentu tidak. Kata berjalan tidak selamanya bermakna menggunakan kaki. Dapatkah kita berkata bahwa tiang awan tersebut berjalan melalui padang belantara? Tentu bisa. Nah, karenanya saudaraku dalam Tuhan, silahkan pelajari. Intinya kutipan tersebut tadi, jika dilihat secara konteks, yaitu kalimat yang lengkap dan paragraf yang lengkap, bukanlah menyatakan adanya oknum Allah Roh. Bukan. Inilah sedikit pembukaan agar kita melihat bagaimana cara kaum Trinitas mengutip. Sekarang, mari kita pelajari kutipan andalan kaum Trinitas berikut ini yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 313, paragraf 2, yang berkata, Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahinya. Demikianlah cara kaum Trinitas mengutip. Berdasarkan kutipan ini, kaum Trinitas mengajarkan bahwa oknum ketiga dari kealahan itu adalah Allah Roh. Apakah benar demikian? Nah, guru-guru Trinitas menganjurkan untuk mempelajari sesuai konteks. Berikut saran dan cara yang dianjurkan oleh seorang guru Trinitas Advent di Amerika Serikat. Dia bernama Judd Lake. Dia menyatakan bahwa kalimat adalah bagian sebuah paragraf, dan paragraf adalah bagian sebuah halaman, dan halaman adalah bagian sebuah bab atau pasal, dan bab atau pasal adalah bagian sebuah buku. Karenanya perlu dipahami konteksnya. Bahkan lihat juga seri Alfa dan Omega serta tulisan Roh Nubuat lainnya. Apa yang beliau sampaikan ini benar. Kami setuju dengan pernyataan pendeta Judd Lake. Oleh karenanya, mari kita aplikasikan cara belajar ini, dan saudara akan lihat bahwa secara konteks ada kalimat yang kaum Trinitas tidak ungkapkan dalam menjelaskan oknum ketiga dari kealahan. Kenapa saya berani menyatakan demikian? Saudara akan lihat sebagaimana kita belajar. Pekabaran ini juga merupakan tanggapan terhadap webinar berikut ini, di mana Pendeta Doni juga berusaha menyatakan dengan panjang lebar tentang pentingnya mempelajari tulisan Roh Nubuat sesuai konteks. Sebab Pendeta Judd Lake dan Pendeta Doni berasumsi, yaitu mereka hanya mengira-ngira bahwa kaum anti-Trinitas hanya suka nongkrong pada sebuah kutipan. Karenanya apa yang kami jelaskan dalam tanggapan ini secara langsung menanggapi asumsi mereka tersebut. Sekarang mari kita langsung praktek. Dan kami menggunakan buku yang umumnya umat Advent di Indonesia miliki, yaitu seri Alfa dan Omega. Bagi yang mau mengikuti secara langsung, silakan ambil buku Alfa dan Omega jilid 6, atau buku Kerinduan Segala Zaman jilid kedua, atau bisa juga mengakses ke www.egwritings.org, sehingga bisa mengikuti langsung, atau bisa juga klik link di bawah dalam deskripsi untuk mendownload file PDF yang seperti kami gunakan dalam paparan ini. Mari kita buka pasal 73 yang menceritakan tentang janganlah gelisah hatimu. Tadi kita sudah lihat kutipannya tentang oknum ketiga dari kealahan. Nah, sekarang mari kita lihat paragrafnya secara lengkap. Sebab demikianlah saran pendeta Judd Lake bahwa setelah membaca kalimatnya, baca juga paragrafnya, agar sesuai konteks. Berikut paragrafnya. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 313, paragraf 2, yang menjelaskan, dalam melukiskan kepada murid-muridnya pekerjaan Roh Kudus, Yesus berusaha mengilhami mereka dengan kegembiraan dan harapan yang mengilhami hatinya sendiri. Ia bergembira karena pertolongan yang limpah yang telah disediakannya bagi jemaatnya.
Roh Kudus merupakan yang tertinggi dari segala pemberian yang dapat dimintanya dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu perantara yang menghidupkan kembali, dan tanpa hal ini pengorbanan Kristus akan sia-sia saja. Kuasa kejahatan makin kuat berabad-abad lamanya, dan penyerahan manusia kepada penawanan setan sungguh mengherankan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan Roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan Roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Inilah paragraf yang selengkapnya, dan kalimat yang dikutip oleh guru-guru Trinitas adalah yang ditandai warna kuning bagian tengah. Karena cukup panjang, kami tidak dapat menampilkan versi bahasa Inggrisnya. Namun dalam paragraf ini saja sudah jelas. Nah, mari kita pelajari. Perhatikan kalimat yang diberi kode nomor 1 dan ditandai warna hijau, bahwa kalimat segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan adalah istilah lain atau sebutan lain untuk dosa. Kemudian, perhatikan kalimat yang diberi kode nomor 2 dan telah digarisbawahi. Kalimat pertama berkata bahwa kuasa yang mengalahkan adalah kuasa oknum ketiga dari kealahan, dan kuasa oknum ketiga ini datang dalam kepenuhan kuasa ilahi. Kemudian kalimat yang kedua menyatakan, Kristus telah memberikan Roh-Nya, artinya Roh-Nya Kristus, sebagai kuasa ilahi yang mengalahkan. Apakah ada dua kuasa ilahi yang mengalahkan dosa? Tentu tidak. Perhatikan, dikatakan dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Jika disebut hanya, maka hanya satu kuasa. Karenanya, jika kita buat dalam bentuk persamaan, maka dosa adalah sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Dan dosa itu hanya dikalahkan oleh kuasa oknum ketiga dari kealahan yang adalah kepenuhan kuasa ilahi, di mana kuasa oknum ketiga dari kealahan ini adalah sama dengan Roh-Nya Kristus yang Kristus berikan sebagai kuasa ilahi yang mengalahkan. Jadi, hanya dari paragraf ini saja dengan jelas dinyatakan kepada kita bahwa kuasa oknum ketiga dari kealahan itu adalah Roh-Nya Kristus. Itulah kuasa yang mengalahkan dosa. Dan kuasa oknum ketiga dari kealahan tersebut disebut juga dengan Roh Kudus. Karenanya, berdasarkan paragraf ini, Roh Kudus itu sama dengan oknum ketiga dari kealahan dan sama dengan Roh-Nya Kristus. Adakah para guru Trinitas menjelaskan tentang paragraf ini untuk melihat konteks oknum ketiga dari kealahan? Tidak ada. Jika saudara masih ragu, mari kita pelajari buku Kerinduan Segala Zaman, Jilid 2, bab 73. Oleh karena waktu, kita tidak akan membaca kalimat demi kalimat, namun melihat poin-poin penting dari setiap bagian dari bab 73 tersebut. Mari kita buka dan kita pelajari bersama. Pada bagian ini, pesan penting yang perlu kita lihat adalah bahwa saat Yesus menyatakan jangan gelisah hatimu, Yudas sudah tidak ada. Yudas sudah meninggalkan ruangan. Baca Yohanes pasal 13 ayat 30. Sesudah Yudas pergi, barulah Yesus menceritakan tentang rumah Bapa di sorga, serta tentang penolong yang lain atau penghibur yang disebut Roh Kudus, yang dapat kita baca dalam Yohanes 14, 15, dan 16, yang kemudian ditutup dalam doa oleh Yesus dalam Yohanes pasal 17. Jadi, oknum ketiga dari kealahan itu sama dengan Roh Kudus, sama dengan penolong yang lain, dan sama dengan penghibur. Yesus menyampaikan tentang penghibur ini karena tidak lama lagi dia akan pergi dan murid-muridnya sedih dan takut.
Itulah sebabnya Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu," sebab Yesus pergi hendak menyiapkan tempat dan kemudian datang kembali untuk menjemput murid-muridnya, agar di mana Yesus berada, mereka pun berada bersama Dia. Tetapi murid-muridnya tidak tahu jalan ke tempat yang Yesus sediakan itu. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini pesan penting dan dasar utama dalam membaca Yohanes 14 sampai Yohanes 16, bahwa hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya Yesus ingatkan, tidak banyak jalan ke sorga, hanya satu, yaitu Yesus. Selanjutnya, kembali dinyatakan bahwa Yesuslah jalan yang dengannya kita dapat menghampiri Allah. Itulah pentingnya mengenal Yesus, sebab mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapanya. Inilah dasar utama. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Bahkan Yesus berkata, "Barang siapa yang telah melihat Yesus, itu sama dengan melihat Bapa." Kemudian, tidak hanya itu, Yesus juga berkata, "Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Melalui Yesuslah Allah Bapa dinyatakan dan melalui Yesuslah Bapa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Namun sayangnya saat itu para murid belum memahaminya. Nanti setelah hari Pentakosta, barulah mereka memahaminya. Kemudian, melalui penjelasan tadi, Yesus ingin agar murid-muridnya mengerti apa maksudnya keilahian disatukan dengan kemanusiaan. Apakah itu? Perhatikan kalimat yang ditandai warna hijau. Dikatakan, Allah yaitu Bapa dinyatakan dalam Dia, yaitu Yesus, agar Ia yaitu Allah dapat dinyatakan dalam mereka, yaitu para murid. Yesus tidak menunjukkan dan tidak menggunakan kuasa yang tidak dapat diperoleh manusia oleh iman kepadanya. Inilah wujud keilahian disatukan dengan kemanusiaan, yaitu Allah Bapa yang ilahi di dalam Yesus yang adalah manusia. Nah, pola ini dapat menjadi bagian kita bila kita menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab ingat, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Anaknya. Jadi, bila kita menerima Yesus tinggal dalam hati kita, maka itu sama dengan menerima Bapa tinggal dalam hati kita. Sebab Bapa sudah terlebih dahulu tinggal dalam Yesus. Inilah makna keilahian bersatu dengan kemanusiaan. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur. Ingat, hanya satu jalan kepada Bapa. Maka, siapakah penghibur itu? Mari kita lanjutkan dan akan terlihat jelas nanti jawabnya. Apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya bukan hanya untuk mereka, tetapi bagi umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita. Selanjutnya, oleh karena hanya satu jalan kepada Bapa, itu sebabnya Yesus menyuruh murid-muridnya berdoa di dalam nama Yesus. Sebab hanya dalam nama Yesus para pengikut Yesus harus berdiri di hadapan Allah. Jangan merasa rendah diri. Di dalam Yesus kita dapat masuk ke hadirat Allah Bapa. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan berdoa dalam nama Yesus tersebut bermakna mendalam, yaitu termasuk menerima karakternya, rohnya. Terjemahan dalam buku tidak tepat sebab disebutkan semangatnya. Dalam bahasa Inggris, Nya White tuliskan manifest His Spirit, yang artinya mewujudkan rohnya dan melakukan perbuatannya. Berikutnya, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bagaimana caranya untuk menurut? Dalam bagian ini dikatakan, penurutan sejati berasal dari dalam hati, yaitu pekerjaan hati bersama Yesus. Bahkan pada bagian bawah dikatakan, kalau kita datang kepada Yesus dalam iman, Yesus akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Yesus sendiri yang menyampaikan kepada kita. Bagaimana caranya? Kita akan lihat nanti dan ada hubungannya dengan Sang Penghibur. Selanjutnya, nah, Sang Penghibur itu dunia tidak mengenalnya, tapi murid-muridnya mengenal Sang Penghibur, sebab Dia beserta para murid dan akan tinggal di dalam para murid. Siapakah yang beserta para murid saat itu? Yesus.
Dan siapakah yang akan tinggal dalam diri mereka? Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bagaimana caranya? Dalam Roh. Yesus utus Roh Kudus sebagai perwakilannya di dunia ini. Sebab waktu Yesus kembali ke sorga, dia manusia seutuhnya, tidak dapat berada di mana-mana lagi dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya Roh Kuduslah yang diutus untuk mewakili Yesus. Namun, Roh Kudus siapakah yang diutus? Kita lanjutkan. Dikatakan, oleh Roh itu Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Dalam pengertian ini, ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika ia tidak naik ke sorga. Lihat halaman 311 paragraf pertama. Artinya, Roh tersebut adalah Rohnya Yesus, sebab Roh tersebut tinggal dalam kita, dan karenanya Yesus menjadi lebih dekat dibanding waktu dia hidup di dunia ini. Apa buktinya Roh itu adalah Yesus itu sendiri? Lihat yang ditandai warna coklat muda, dikatakan, dalam setiap ujian, Yesus akan beserta kita, serta bila untuk kebenaran orang percaya berdiri di ruang pengadilan yang tidak benar, Kristus berdiri di sisinya. Apakah secara fisik Yesus hadir di samping kita? Tidak, namun melalui kehadiran Roh-Nya. Kemudian, dalam kalimat bagian bawah berwarna biru, bila pandangan gelap dan masa depan tidak menentu, kita tidak berdaya dan sendiri, maka penghibur akan diutus sebagai jawaban doa iman kita. Nah, jika Yesus yang hadir bersama kita dalam ujian dan pengadilan, maka semakin jelas bahwa Sang Penghibur tersebut adalah Yesus. Mari kita lanjutkan agar semakin jelas. Perhatikan, dikatakan, kita mungkin terpisah dengan sahabat, tapi tidak ada keadaan atau jarak yang dapat memisahkan kita dari Penghibur sorga. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, Sang Penghibur senantiasa di sebelah kanan kita. Nah, jangan lupa, dalam paragraf sebelumnya dikatakan bahwa Yesuslah yang beserta kita dan di samping kita. Semakin jelas bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang adalah kuasa ilahi yang mengalahkan dosa. Penghibur itu disebut juga dengan istilah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang disebut oknum ketiga dari kealahan. Berikut kutipan yang sedang kita bahas. Yang ditandai coklat muda adalah kutipan andalan kaum Trinitas, dan kita sudah lihat di awal tadi bahwa kuasa oknum ketiga dari kealahan itu adalah kuasa Roh-Nya Kristus. Namun jika Roh Kudus adalah Roh-Nya Kristus, mengapa Roh Kristus itu memuliakan Kristus? Bukankah itu sama dengan memuliakan diri sendiri? Lalu apakah yang dimaksudkan Roh Kudus memuliakan Yesus? Perhatikan kalimat lanjutannya, lihat yang paling bawah. Dikatakan, Roh harus memuliakan Kristus untuk menyatakan rahmat-Nya atau kasih karunia-Nya. Kepada siapa? Kepada dunia. Bagaimana caranya kasih karunia Kristus dinyatakan kepada dunia? Kalimat berikutnya adalah jawabnya. Dikatakan, peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia, khususnya kesempurnaan karakter umat-umatnya. Inilah caranya kasih karunia dinyatakan kepada dunia, bahwa kita telah diubahkan oleh Roh-Nya. Jadi, melalui kesempurnaan karakter kitalah Roh Kudus memuliakan Yesus, sebab inilah pekerjaan Roh Kristus tersebut. Ingat kembali kutipan tentang oknum ketiga dari kealahan. Bila kita baca selengkapnya, maka lihat kalimat yang ditandai nomor 3, di mana roh nubuat menyatakan, Kristus memberikan Roh-Nya bukan hanya sebagai kuasa ilahi yang mengalahkan dosa, tetapi juga untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Artinya, kehadiran Roh-Nya Kristus mengubahkan karakter kita, dan melalui kesempurnaan karakter Kristuslah kita memuliakan Yesus, sebab Roh Kudus hadir dalam hidup kita, yaitu Roh-Nya Kristus. Ingat tadi, Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan Yesus datang untuk memuliakan Bapa sebab Bapa di dalam Yesus melalui kehadiran Roh Bapa. Bagaimana Yesus memuliakan Bapanya? Melalui kehidupannya yang sempurna di hadapan Bapa.
kehadiran Bapa dalam hidup Yesuslah yang memampukan Yesus hidup sempurna. Inilah makna kesatuan kuasa ilahi dengan kemanusiaan. Nah, pola yang sama terjadi setelah hari Pentakosta. Yesus mencurahkan rohnya kepada umatnya sehingga Kristus tinggal dalam hidup kita dan karakter kita diubahkan. Kita menjadi sempurna sama seperti Yesus. Maka melalui kehidupan kita yang telah diubahkan oleh Roh Kristus tersebut, kita memuliakan Yesus. Inilah maknanya Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Inilah maknanya mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Kita disatukan dengan Allah Bapa di dalam Yesus Anaknya. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Mari kita lanjutkan. Pesan penting dari bagian ini adalah roh itu diberikan hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, serta memperhatikan bimbingan dan rahmat-Nya. Kemudian, Yesus serta para murid-Nya bernyanyi, dan meski akan berpisah, Yesus tidak bernyanyi dengan sedih, tetapi dalam kidung gembira. Sesudah bernyanyi, mereka keluar. Mereka berjalan menuju Bukit Zaitun, dan sementara berjalan, Yesus masih memberikan pekabarannya. Dia ingatkan bahwa waktunya semakin dekat, bahwa dia akan mati dan para murid akan tergoncang imannya. Tetapi Petrus berkata, dia tidak akan tergoncang dan bahkan siap mati demi Yesus. Tetapi Yesus nubuatkan bahwa Petrus akan sangkal Yesus. Petrus sebenarnya bersungguh-sungguh dalam perkataannya, namun dia belum mengenal dirinya. Masih ada unsur kejahatan dalam lubuk hatinya yang paling dalam, yang akan hidup oleh keadaan. Salah satunya adalah cinta diri. Cinta diri Petrus akan melebihi kasihnya kepada Yesus. Itulah yang terjadi dan akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Namun puji Tuhan, Petrus akhirnya bertobat. Nah, sementara berjalan menuju Bukit Zaitun, terlihat pohon anggur yang sedang tumbuh dengan suburnya. Yesus selalu menggunakan pohon anggur sebagai lambang, dan itulah yang Yohanes catat dalam Yohanes pasal 15. Perhatikan baik-baik penjelasan roh nubuat. Yesus tidak menggunakan pohon korma, atau pohon aras, atau pohon jati dalam menggambarkan dirinya. Tetapi Yesus menggunakan pohon anggur. Kenapa pohon anggur? Perhatikan yang ditandai warna biru muda. Dikatakan, tetapi pohon anggur melilit di sepanjang kisi-kisi, dan dengan demikian menjalar ke sorga. Demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya, bergantung pada kuasa ilahi. Dikatakan, aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendakku sendiri, katanya. Tulisan roh nubuat ini sungguh amat berbeda dengan doktrin Trinitas. Sebab doktrin Trinitas berkata, Bapa dan Anak dan Allah Roh Kudus sama-sama kekal dan sederajat. Kekuasaannya sama. Tetapi kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendakku sendiri? Yesus harus bergantung kepada kuasa ilahi, yaitu kuasa Bapanya. Inilah sebabnya Yesus menggunakan pohon anggur sebagai lambang dirinya. Kemudian, Yesus juga tahu bahwa bangsa Israel juga disebut pohon anggur, dan karenanya orang Yahudi mengandalkan keselamatan mereka pada fakta hubungan mereka dengan Israel. Apakah ada bedanya dengan sekarang? Tidak ada. Ada yang merasa kalau sudah menjadi Advent sudah cukup. Setia-setialah, jangan keluar dari organisasi Advent. Tapi Yesus berkata, perhatikan kalimat warna biru. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jangan pikir bahwa oleh hubungan dengan Israel, kamu boleh mengambil bagian dari hidup Allah dan ahli waris janjinya. Melalui aku saja hidup rohani diterima. Yesus tekankan bahwa hanya melalui dialah kehidupan kekal itu diterima. Itu sebabnya di awal Yesus telah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah sebabnya Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur. Selanjutnya, Yesus menjelaskan tentang pohon anggur tersebut bahwa dialah pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Apakah maknanya? Maknanya adalah, lihat yang warna coklat muda. Meski Yesus sudah hampir kembali ke sorga, tetapi hubungan rohani dengan Yesus janganlah berubah.
tidak boleh putus, layaknya hubungan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Demikianlah hubungan kita dengan Yesus. Jika ranting putus dari pokok, maka ranting akan mati. Tapi jika ranting menempel atau dicangkokkan pada pokok anggur, maka hidup pokok anggur itu mengalir ke ranting tersebut dan ranting itu jadi hidup. Itu sebabnya pada kalimat yang warna ungu, bagian tengah, Roh Nubuat menyatakan, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hubungan dengan Yesus tidak boleh putus meski dia kembali ke sorga. Sebab jika terputus dari Yesus, kita tidak dapat hidup. Lihat kalimat ungu bagian bawah. Yesus berkata, hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Dengan siapa? Dengan Yesus tentunya, sebab dialah pokok anggur. Nah, perhatikan kalimat yang warna hijau yang berkata, tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Kenapa penting sekali kita perhatikan kalimat ini? Karena ini juga salah satu fakta tulisan Roh Nubuat yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru Trinitas Gereja Advent saat menjelaskan tentang oknum ketiga dari kealahan. Mari kita sandingkan. Kedua kutipan ini terdapat dalam bab 73 buku Kerinduan Segala Zaman. Di awal, Roh Nubuat menjelaskan bahwa dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Jika disebut hanya, artinya tidak ada yang lain. Hanya oknum ketiga dari kealahan yang dapat mengalahkan dosa. Tetapi masih dalam bab yang sama, Yesus kemudian berkata, tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa. Nah, kalau disebut tanpa aku, artinya Yesus satu-satunya yang dapat kalahkan dosa. Lalu bagaimana hubungannya? Karena Roh Nubuat tidak mungkin bertentangan. Mari kita lanjutkan agar kita lihat jawabnya. Nah, inilah jawabnya. Lihat kalimat yang berwarna merah muda. Tinggal dalam Yesus artinya selalu menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Itulah sari pokok anggur tersebut. Sebagaimana ranting membutuhkan sari pokok anggur agar tetap hidup, demikian juga kita memerlukan roh Kristus yang berasal dari Yesus agar kita tetap hidup. Apa hasilnya? Kita akan menerima dari Yesus iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya Yesus. Silakan saudara baca baik-baik paragraf yang ditandai warna merah muda itu. Berikut saya tampilkan lebih besar. Bersatu dengan pokok anggur adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan itu dengan cara selalu menerima rohnya Yesus, yaitu mengisap sari dari pokok anggur tersebut. Sari pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting. Demikian juga dengan rohnya Yesus adalah hidup bagi kita ranting-rantingnya. Inilah pentingnya untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita selalu menerima hidupnya Yesus. Inilah hubungannya Yesus yang mengalahkan dosa dengan oknum ketiga dari kealahan yang juga mengalahkan dosa. Bahwa oknum ketiga dari kealahan itu sama dengan rohnya Kristus. Kemudian dikatakan, akar mengirimkan makanannya melalui ranting-ranting ke ranting yang paling ujung. Demikian juga Kristus menyampaikan aliran kekuatan rohani kepada setiap orang percaya. Selama jiwa disatukan dengan Kristus, jiwa itu tidak terancam bahaya, layu, atau busuk. Semakin jelas, inilah hubungan Yesus dengan oknum ketiga dari kealahan tersebut. Kekuatan rohani yang Yesus alirkan kepada kita adalah rohnya yang dilambangkan dengan sari pokok anggur. Rohnya Yesus itulah yang disebut dengan oknum ketiga dari kealahan atau yang disebut Roh Kudus atau penghibur. Sebab berpisah dari Kristus kita mati. Tapi kalau kita terhubung dengan Yesus, tinggal dalam Yesus, maka kita berbuah. Dikatakan, hidup Kristus di dalam kamu menghasilkan buah-buah yang sama seperti yang dalam Dia. Inilah hasilnya jika kita terhubung dengan Yesus pokok anggur yang benar.
maka buah-buah karakter kita adalah sama dengan buah-buah pokok anggur tersebut, sama dengan karakter Yesus. Dan bila karakter kita serupa dengan Yesus, maka itu namanya kita memuliakan Yesus. Dan salah satu buah roh tersebut adalah kasih. Mereka yang dipenuhi Roh Kristus akan saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Itulah bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Mari kita lanjutkan, karena sudah hampir selesai. Silahkan baca bagian ini dan juga bagian ini. Selanjutnya, ingat judulnya adalah Jangan Gelisah Hatimu. Itu sebabnya Yesus jelaskan Yohanes 14 sampai dengan Yohanes 16 kepada murid-muridnya. Itulah yang bab 73 ini jelaskan. Dan Yesus berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sebab mereka akan berpisah, tapi Yesus janjikan kehadirannya, yaitu dengan mengutus Roh-Nya yang kudus, yang disebut oknum ketiga dari kealahan." Kemudian Yesus tutup dengan doa dalam Yohanes pasal 17. Di mana salah satu pesan pentingnya adalah Yesus berkata, "Bapanya lah satu-satunya Allah yang benar." Saya tahu ayat ini tidak diterima oleh guru-guru Trinitas. Tidak masalah, kita akan bahas secara terpisah tentang ayat tersebut. Namun ingat, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Dan Roh Nubuat juga ajarkan agar sajikan Alkitab sebagaimana itu dibaca. Nah, apakah hubungannya oknum ketiga dari kealahan dengan Yohanes pasal 17 ayat 3 itu? Berikut hubungannya. Tetapi pohon anggur melilit di sepanjang kisi-kisi dan dengan demikian menjalar ke sorga. Demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya bergantung pada kuasa ilahi. Aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendakku sendiri, katanya. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 318 paragraf 1. Ini adalah makna dari Bapa dalam Anak dan Anak dalam Bapa. Selanjutnya, bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 319 paragraf 2. Ini adalah wujud dari anak dalam umatnya dan umatnya di dalam anak. Jadi, melalui gambaran pohon anggur, Yesus akui bahwa dia tidak berbuat menurut kehendaknya. Dan karenanya Yesus bergantung kepada kuasa ilahi, yaitu kehadiran Bapa dalam hidupnya. Bapanya lah yang merawat Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Nah, pola yang sama diberikan kepada kita, tetapi melalui anak. Sebab tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui anak Allah. Itu sebabnya kita sebagai ranting harus terhubung kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tidak hanya supaya menerima hidup dari Yesus, tetapi juga dirawat oleh Allah Bapa. Inilah pentingnya doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 tersebut. Kita terima hidup kekal karena Allah Bapa karuniakan di dalam anaknya. Itulah pentingnya kita tinggal dalam Yesus dan terhubung dengan Yesus. Dan caranya adalah dengan menerima Roh-Nya Yesus yang disebut penghibur atau oknum ketiga dari kealahan. Itu karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berkata, "Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah sang penghibur. Dia akan tinggal dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh." Jelas, saudaraku dalam Tuhan, penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Ini juga salah satu fakta tulisan Roh Nubuat yang tidak diajarkan oleh guru-guru Trinitas. Dan perhatikan, kalimat ini diterbitkan tahun 1903 atau 5 tahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman terbit. Terbukti Nyonya White tetap anti-Trinitas. Nah, apakah Roh Kristus itu? Kita baca dalam Selected Messages buku pertama halaman 249 paragraf 3 yang berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jadi, jika disebut roh Kristus, itu bukan spiritisme atau bentuk spiritual dari Yesus, sebagaimana penjelasan Pendeta Doni. Bukan. Roh Yesus itu adalah pribadinya Yesus, karakter ilahinya Yesus, atau dapat disebut juga hidupnya Yesus. Sebab memang roh itu sama dengan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Dan pada bagian akhir pasal 73, Roh Nubuat menyatakan, baginya, yaitu Yesus, sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan. Dan ia, yaitu Yesus, maju ke depan untuk menghadapinya, yaitu menghadapi setan. Yesuslah yang maju menghadapi setan, dan bukan Allah Roh. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya kuasa yang dapat mengalahkan dosa dalam kita. Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 76 paragraf 5 yang berbunyi, tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Perhatikan baik-baik saudaraku dalam Tuhan. Hanya kuasa Kristus yang ada dalam diri kita, dan hanya kuasa Kristus yang dapat kalahkan dosa. Dan kuasa itu harus tinggal dalam hidup kita agar kita dapat menang atas dosa. Bagaimana kuasa Kristus ini tinggal dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh Kudus-Nya yang disebut Roh Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dengan mempelajari bab 73 dari Kerinduan Segala Zaman, konteksnya adalah pentingnya tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Maka rohnya Kristus menjadi bagian kita, yaitu Sang Penghibur, agar damai sejahtera Yesus menjadi bagian kita, terlebih hidup yang kekal. Maka berdasarkan konteks tulisan Roh Nubuat ini, kita lihat persamaannya. Oknum ketiga dari kealahan sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Kebenaran, sama dengan Penghibur, dan itu semua sama dengan Roh Kristus. Dan Roh Kristus itulah hidupnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus, karakternya Yesus. Pilihan ada pada saudara. Apakah saudara memilih ajaran guru-guru Trinitas yang tidak sesuai konteks? Karena ada banyak fakta tulisan Roh Nubuat yang mereka tidak ungkapkan? Atau saudara pilih ajaran kebenaran Yesus Kristus di dalam Alkitab dan Roh Nubuat sesuai konteks dengan menyatakan semua fakta tulisan Roh Nubuat yang ada? Dan melalui pembelajaran ini kita lihat dengan jelas bahwa tuduhan sejarawan gereja Advent yang sekarang ini yang menyatakan Nyonya White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas gara-gara buku Kerinduan Segala Zaman adalah salah total. Mereka berani bicara demikian karena mereka tidak belajar secara konteks. Jika mereka sungguh-sungguh belajar secara konteks, maka jelas Nyonya White tidak berubah. Apakah ada buktinya? Sebagai penutup, mari kita baca tulisan Roh Nubuat berikut ini. Yang pertama dari manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 yang berbunyi, Kristus dikenal dengan nama yang diberkati Si Penghibur. 4 tahun sesudah Kerinduan Segala Zaman terbit, Nyonya White masih menyebutkan bahwa Kristuslah Sang Penghibur itu. Kemudian, dalam The Review and Herald, Mei 19 tahun 1904 paragraf pertama, Nyonya White menuliskan, Kristus menyatakan bahwa setelah kenaikannya, Dia akan mengirim ke jemaatnya sebagai hadiah terutamanya Sang Penghibur yang akan menggantikan tempatnya. Penghibur ini adalah Roh Kudus, jiwa hidupnya. Kemanjuran jemaatnya terang dan hidup dunia. Dengan rohnya, Kristus mengirimkan pengaruh yang mendamaikan dan kuasa yang menghapus dosa. 6 tahun sesudah Kerinduan Segala Zaman terbit, Nyonya White masih sama dan menyatakan bahwa Kristuslah Sang Penghibur. Apakah fakta-fakta ini diajarkan oleh guru-guru Trinitas? Tidak. Nah, jika tidak, konteks apa yang mereka sedang ajarkan dan maksudkan?
Saudara jawab sendiri. Perhatikan pada bagian akhir disebutkan, dengan Roh-Nya, Kristus mengirim pengaruh yang mendamaikan dan kuasa menghapus dosa. Artinya, Roh Kristus yang kalahkan dosa. Nah, kutipan yang sedang kita bahas berkata, kuasa oknum ketiga dari kealahan yang mengalahkan dosa. Nah, siapakah dia? Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Sang Penghibur yang disebut Roh Kristus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, terbukti sama. Tahun 1898 dan tahun 1904, Nyonya White tetap mengabarkan bahwa penghibur itu adalah Roh Kristus. Karenanya, tentukan pilihan saudara hari ini, sebab ini berhubungan dengan keselamatan saudara. Oknum ketiga dari kealahan itu bukanlah Allah Roh Kudus sebagaimana yang diajarkan oleh kaum Trinitas. Bukan. Oknum ketiga dari kealahan sesuai konteksnya dalam buku Kerinduan Segala Zaman serta tulisan roh nubuat yang lain adalah Kristus Yesus itu sendiri, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Roh Kristus itulah yang mengalahkan dosa dalam diri kita serta mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus yang melayakkan kita untuk menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.